Ya, selamat datang kembali kepada para sahabat-sahabat Wahdana sekalian. Di edisi ketiga Darah Sosial Dakwah Ramadan Habitus Sosial. Di edisi ketiga ini kami akan membahas tentang jihad ibu di dapur selama Ramadan. Kenapa sih kita ingin membahas hal tersebut? Karena mungkin ada sesuatu hal yang berbeda antara aktivitas ibu di bulan Ramadan dengan yang di bukan bulan Ramadan gitu. Secara kuantitatif mungkin di bulan Ramadan itu aktivitas ibu lebih intens dan lebih intim berada di dapur untuk menyajikan sajian-sajian makanan untuk berbuka dan juga bersahur bersama keluarga. Kalau di dalam kehidupan terdekat saya, di dalam keluarga, di beberapa kerabat-kerabat lainnya, memang ada suatu fenomena yang muncul bahwa ketika di bulan Ramadan, biasanya ibu itu lebih sering banyak memasak dan menu sajiannya itu lebih banyak gitu dan lebih enak biasanya. Kalau di kehidupan saya agak tahu kalau di kehidupannya Bung Nopal sendiri gimana melihat fenomena tersebut. Ada agak terjadi juga? Sama ya, sama dan entah hanya di Madura saja atau bagaimana, tapi memang kalau bulan Ramadan itu semacam momentum untuk mengeksplor skill memasak ya, dari seorang ibu. Karena setiap hari selalu berganti-ganti kan menunya. Dan itu ya kalau misalnya para feminis marau kok perempuan masa dan sebagainya itu kayaknya nggak relevan kalau di ibu-ibu yang saya temui ya. Karena memasak itu bagian dari kebebasan. Kalau yang saya lihat, jadi mengeksplor gitu. Jadi ada kesenangan tersendiri. Gitu. Karena memang di bulan Ramadan buka puasa itu ya momentum. Jadi kalau biasanya sehari-hari ya makan, masak sekali dimakan secara terpisah. Kalau bulan puasa kan masak banyak dimakan bersama-sama ketika buka puasa. Jadi memang secara kuantitas saya temukan itu ya bahwa intensitas memasaknya, jumlah masakannya, kesulitan dalam masakannya memang ada. Jadi secara kuantitas dan kualitas memang ada peningkatan kalau yang saya lihat di bulan Ramadan. Sama, Hmm. sama. Kalau ini, ya, meskipun bukan di Madura ya, mungkin nggak tahu ya di daerah lain kayak apa. Cuman saya melihat beberapa teman yang ada di Surabaya itu ya memang hampir sama lah. Aktivitas ibunya itu lebih dipadatkan di dapur untuk menyajikan masakan-masakan secara banyak gitu. Dan ketika Bung Nopal tadi bilang feminis gitu, ya memang nggak relevan menurut saya gitu. Karena untuk apa feminis mengkritik ibu kok harus ada di dapur terus selama bulan Ramadan gitu. Karena menurut saya justru ibu itu berada di dapur karena atas kesadaran dan kehendaknya sendiri gitu. Jadi kalau salah satu feminis yang ingin saya kritik itu adalah feminis radikal gitu kan. Feminis radikal mengasumsikan bahwa perempuan itu tertindas karena adanya subordinasi antara perempuan dan laki-laki dalam pembagian kerja gitu. Mungkin kalau dalam aspek pandangan saya lebih berkorelasi dengan feminis liberal gitu. Meskipun ada titik yang tidak sesuai juga. Kalau setahu saya yang saya baca tentang feminis liberal itu kan konsep perempuan yang bersifat bebas itu kan lebih pada ranah ekonomis, ranah pekerjaan seperti itu. Tapi justru kalau dibawa dalam kultur konteks kehidupan ibu di Indonesia, terutama di bulan Ramadan, konteks feminis liberalnya itu bukan terhadap pencapaian ekonomi atau terhadap pencapaian ruang kerja gitu, tapi dia ingin mendapatkan kebebasan dengan berekspresi karena memasak itu sebenarnya bagi ibu-ibu adalah kebebasan berekspresi mereka. Terus poin yang kedua, kalau saya tahu itu kenapa ibu lebih suka ada di dapur ketika bulan Ramadan, karena dia ingin mengambil suatu konsep berkah yang itu memberikan kesenangan kepada sanak keluarganya gitu. Kalau bagi Bung Nopal sendiri gimana melihat konsep feminis yang kalau dari barat gitu ya, itu kan pasti salah lah konsep seperti itu tentang pembagian keluarga yang mengkotak-kotakkan ibu selalu berada di dapur gitu. Ya, ya karena kan memang ya, apa kita kan juga terjajah secara pengetahuan dan bentuk nyatanya adalah kita menelan mentah-mentah pengetahuan yang dari barat itu. Kalau saya sih dalam belajar ya,
apa yang relevan maka dipakai gitu ya. Apa yang tidak maka artinya dia layak dikritik gitu ya. Kayak tadi misalnya radikal itu ya atau liberal gitu bahwa perempuan harus menyentuh ruang publik harus gitu ya. Padahal kan kalau dalam esensi feminis sendiri kan bukan harus tapi boleh gitu ya, diberi akses kan gitu kan. Ketika sudah menjadi harus, maka artinya kan mengekang kebebasan perempuan. Bahwa perempuan yang feminis harus bekerja di luar rumah. Perempuan yang merasa dirinya bebas harus kerjakan. Perempuan yang bebas tidak boleh mengurus anak. Perempuan yang bebas tidak boleh memasak dan seterusnya. Itu kan apa salah kaprah gitu ya. Nah, cuma fenomena jihad ibu di bulan Ramadan ini menurut saya fenomena empiris yang mematahkan anggapan-anggapan keliru tadi ya. Kalau dilihat sekilas, orang yang feminismenya sangat barat pasti membaca topik pembahasan kita hari ini, wah ini patriarki sekali judulnya. Seakan-akan ibu identik dengan dapur. Nah, artinya kan dia nggak lihat fenomena realnya. Bahwa memang ibu di bulan Ramadan di Madura misalnya kalau kita rujukan konteks ini memang identik dengan dapur. Dan kalau mau mengukur patriarki dan matriarki, justru sebaliknya. Kalau kata Rocky Gerung ya, tempat paling bebas itu kan ruang kelas. Kalau kata Jason Ranti sebagai seniman, tempat paling bebas bagi seniman adalah studio seni. Kalau bagi ibu di bulan Ramadan, tempat paling bebas yang bisa dia kuasai adalah dapur. Suami atau laki-laki yang patriarki, seotoriter apapun, kalau sudah masuk ke dapur, nggak bisa apa-apa. Ambil panci, harus menunggu instruksi dari perempuan, dari ibu. Anak pun sama, goreng. Segala sesuatu pergerakan di dapur itu harus atas kontrol perempuan, ibu. Karena yang berkuasa di dapur, yang paling bebas, ya ibu. Kalau kita lihat definisi bahwa perempuan harus punya kebebasan, maka kebebasan perempuan di bulan Ramadan, ibu misalnya dalam hal ini, ya di dapur gitu. Berarti kan tidak patriarkis, matriarkis. Kan begitu ya. Kalau kita mau mengkotak-kotaan begitu. Makanya harus ada konteksnya. Dan proses pengkotak-kotaan itu kan bentuk dari kedangkalan dalam berpikir dan berliterasi. Menurutku gitu sih. Dan kalau aku sendiri melihat tentang jihad ibu di bulan Ramadan itu di dapur, itu aku ingin kembali lagi kepada konsep struktural fungsional gitu. Karena secara empiris ya, aku melihat bahwa memang ada pembagian peran yang menciptakan social order gitu ya. Yaitu di mana ibu yang menyiapkan dalam aspek konsumsi dan ayah atau keluarga yang lainnya itu yang menyiapkan dalam aspek material pemasukan untuk bahan-bahan dapur agar tetap mengebul gitu kan. Nah, di sini kita bisa melihat sendiri gitu bahwa entah atau hanya persepsi saya sendiri yang melihat bahwa sebenarnya yang menghasilkan konsep patriarki sendiri itu adalah ketika pemikiran feminis yang dari barat itu dibawa tanpa penyaringan terlebih dahulu dengan melihat realitas yang ada di Indonesia, terutama dalam kultur masyarakat desa yang ada di Madura gitu, atau di tempat-tempat lain juga seperti itu gitu. Karena kalau saya sendiri melihat beberapa teman saya yang hanya sebatas membaca literatur feminis tanpa menghasilkan apa ya penyeleksian gitu ya dalam kesadarannya itu ya seolah-olah dia yang paling benar adalah dia yang paling bebas dalam beraktivitas di ruang publik gitu. Dan menurut saya di satu sisi jihad ibu di dapur juga itu ini ya semacam memberikan pendidikan kepada anak tentang arti bekerja sama gitu. Karena di satu sisi ibu yang memasak dan di satu sisi terkadang ibu akan menyuruh anaknya untuk membantu menyiapkan bahan-bahan, menyiapkan alat-alat peralatan masaknya gitu.
Kalau menurut Bung Napal sendiri gimana? Ya, setuju sih aku. Dan apa yang ya pembagian pembagian tugas ya, proses pendidikan dan sebagainya. Makanya menurutku ya kalau orang mau belajar feminis itu ya maksudnya kita pelajari ya pemikiran Barat karena memang tonggak awalnya kan di sana ya. Tapi kita juga sesuaikan dengan konteks yang ada di Indonesia. Gitu kan. Kayak misalnya ya kita mau baca uh, Bivoa ya, apa kekasihnya Satre itu ya. Dia kan Satre. Hmm. dia kan apa tidak menikah gitu ya misalnya. Jadi kan feminis eksistensialis dan di Barat memang begitu. Terus mau kita paksakan di Indonesia ya nggak bisa kan gitu kan. Karena kan kulturnya berbeda, manusianya berbeda, sejarah peradabannya berbeda. Terus misalnya child free gitu ya. Kan dari Eropa, terus dibawa ke Indonesia. Faktanya Gita Saf misalnya ya bawa di Indonesia. Ya diserang kan begitu kan. Karena child free bukan budaya kita, sejarah peradaban kita berbeda, kultur kita berbeda. Kalau di Jerman misalnya negaranya tidak religius kan. Sehingga mau menikah, mau tidak, mau punya anak, mau tidak, itu nggak ada urusan dengan teologi, dengan budaya, agama, dan religiusitas lainnya. Sedangkan di kita ada gitu, bahwa menikah itu adalah pelengkap kehidupan, ibadah. Punya anak adalah sumber rezeki dan anugerah dari Tuhan, nah, jadi harus diayomi kan gitu kan. Nah, cuma kan kadang kita memaksakan sesuatu yang dari luar tanpa ada adaptasi. Nah, kalau menurutku dalam konteks yang uh, menghargai perempuan Indonesia, terutama topik hari ini justru sangat feminis, tapi feminisnya Indonesia. Kenapa? Karena uh, dengan melihat kenyataan bahwa masih banyak ibu yang senang berada di dapur dan kita hargai itu sebagai bentuk jihad, maka itu ya bentuk nilai-nilai feminis. Sampai kapan kita mau berada di angan-angan bahwa perempuan harus selalu di ruang publik dan perempuan harus meninggalkan ruang domestiknya seperti orang Eropa. Padahal kultur dan sejarah peradaban kita tidak memaksakan untuk memilih salah satunya. Seperti misalnya kalau jadi pegawai publik ya pegawai publik saja, nggak perlu di domestik. Padahal bisa dua-duanya. Makanya yang jihad itu bukan hanya laki-laki yang pergi mencari nafkah, tapi ibu yang masak di dapur juga bagian dari jihad. Dan ya kalau dalam bahasa pembagian peran ya struktural fungsional yaitu nah, mungkin ya kalau kita baca kritik dari feminis itu kan ketika laki-lakinya tidak mau tahu urusan dengan dapur gitu ya. Jadi acuh tak acuh gitu ya. Nah, menurutku itu juga aku nggak sependapat. Ya. Misal laki-laki acuh tak acuh pada urusan dapur karena aku udah kerja maka urusan dapur ya aku nggak mau tahu. Nah itu perlu di, diperbaiki pelan-pelan gitu ya bahwa laki-laki juga perlu ikut peduli pada urusan dapurnya. Misalnya minimal mau masak apa, minimal memberi saran, diskusi dan sebagainya tentang masakan hari ini, terus apa yang bisa dibantu dan sebagainya kan gitu. Cuma tetap aja nggak bisa kita sebut fenomena jihad ini, jihad ibu di dapur sebagai fenomena patriarki karena ibu selalu ada di dapur. Justru karena di dapur patriarki itu tidak ada. Jadi kalau bapak-bapak ke dapur itu ya sekuat apapun, sebesar apapun gaji dan pengetahuannya tentang dunia luar, nggak ada apa-apanya, nggak ada di dapur. Yang berkuasa dan yang memimpin adalah perempuan, matriarki. Menurutku gitu sih. Jadi elastis ya kajian tentang gender dan perempuan itu elastis, Bu. Jadi jangan terlalu kaku dan dikotak-kotakkan gitu sih. Gitu, Bar. Dan Ini kamu kalau gimana? aku melihat ini tentang kajian secara fisiologi gitu. Kalau ada buku yang membahas tentang fisiologi secara gender karyanya M. Dagun itu dia mengkaji bahwa secara fisik perempuan itu memang lebih lemah daripada laki-laki gitu. Karena laki-laki punya organ biologis yang lebih besar volumenya daripada si perempuan gitu. Tapi kalau aku refleksikan kembali, kayak enggak sih. Kayak perempuan itu yang lebih kuat secara fisik daripada laki-laki. Kenapa saya bilang seperti itu?
Karena saya melihat realitas bahwa seorang ibu itu ada di dapur dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dari sore sampai ke subuh, itu ada di dapur untuk menyiapkan masakan itu. Dan kalau aku lihat, sedangkan laki-lakinya, baik itu suaminya, baik itu anak-anaknya, justru lebih memilih tidur ketika di siang hari itu. Nah, dari sini kan kita bisa melihat sendiri bahwa tidak selamanya secara fisiologi laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan gitu. Justru saya melihat bahwa jangan-jangan dikotomi kuat dan lemahnya fisiologi laki-laki dan perempuan itu adalah permainan rezim kedokteran gitu. Kan saya juga pernah lihat bahwa di mana ya? Kalau nggak salah di bukunya Michel Foucault atau di bukunya Bandel gitu, yang melihat bahwa itu kalau nggak salah ya saya agak lupa penulisnya, dia melihat bahwa yang menjadikan laki-laki dan perempuan menjadi dikotomis itu adalah rezim kedokteran. Dan memang rezim kedokteran itu hanya mengkaji laki-laki dan perempuan secara biologis itu, tapi tidak mengkaji laki-laki dan perempuan secara sosial dan kultural. Dan rezim itu kan menghasilkan suatu produksi kewacanaan yang pada akhirnya menghasilkan normalisasi gitu. Dan menurut Rocky Gerung kan juga menilai bahwa ya perempuan sebenarnya yang lebih kuat secara fisik gitu. Ya cuma ini kan ya apa kayak fenomena eh, ketika siang ya, dan itu mungkin ya kita alami ya. Kita siang kita lemes kita tidur gitu. Sedangkan ibu memasak kan begitu ya untuk buka puasa gitu. Dan itu ya jihadnya di situ kan begitu ya. Meskipun memang harusnya kita sadar diri ya sebagai anak ya, sebagai apa misalnya sebagai suami misalnya. Tapi paling tidak kita bantu kan. Cuma kan kadang ya itu kalau poinnya adalah kekuatan ya. Ya itu kekuatan yang tidak dimiliki laki-laki atas perempuan ya. Jadi gairah untuk memasak itu memang eh, mungkin produksi pengetahuan masyarakat bahwa ada di perempuan, sedangkan laki-laki tidak begitu ya. Meskipun sebenarnya itu bisa diperdebatkan kan ya bahwa ya laki-laki juga bisa kan memasak. Chef-chef yang ada di publik juga kebanyakan laki-laki gitu, chef profesional. Cuma poin yang lain adalah bahwa memasak, tolong ini ya, memasak itu sejauh aku belajar ya di sosiologi justru terkesan menjadi hal yang negatif ya, bagi perempuan. Jadi kalau perempuan memasak tuh seakan-akan oh agak feminis ini, ngapain perempuan masak kan gitu ya. Jadi aneh jadinya. Padahal memasak itu kalau kita ada di lingkungan pedesaan di mana itu ya adalah sesuatu yang menyenangkan ya di kalangan para ibu-ibu gitu ya. Karena dari topik memasak diskusi bisa terjadi gitu ya. Misalnya diskusi antar perempuan ya, diskusi ruang publik perempuan itu terjadi ya. Misalnya memasak soto, bahan-bahannya apa, kasih bumbu yang ini, kasih bumbu yang itu. Jadi perempuan itu ya berdiskusinya tentang masakan gitu ya. Dia berdialognya tentang memasak gitu ya. Sharing dengan ibu-ibu yang lain hari ini masak apa. Ketika masakannya jadi saling bertukar masakan. Itu kan fenomena solidaritas yang muncul karena masakan. Dan yang saya lihat ya, justru kadang juga saling adu kenikmatan makanan yang dimasak gitu ya. Dan itu kan positif ya, bukan negatif. Kayak misalnya tetangga lagi masak ini rasanya begini, besok masak yang sama dengan rasa yang lebih enak terus diantar ke tetangga sebagai bentuk apa menunjukkan bahwa skill memasak saya lebih baik loh, tapi tidak untuk berkompetisi tapi untuk diberitahu misalnya ya jika masak kue gitu ya dikasih ke tetangga dikasih ke kita terus rasanya kok gini ya enak sih tapi begini terus dimasak lagi terus besok masak kue yang sama tapi dieksplorasi terus diserahkan ke tetangga tetangganya ngerasa kok lebih enak ini ya ada bumbu apa yang ditambah oh dijelasin jadi terjadilah dialog dan itu fenomena sosial yang menghangatkan dan itu bentuk dari feminisme cuma kan kadang kita terjebak bahwa kita hanya melihat bahwa memasak itu tidak nyaman bagi perempuan padahal kalau yang saya lihat di desa saya ya terutama yang memasak itu
sesuatu yang menyenangkan dan menjadi bahan untuk ada obrolan, ada topik, ada diskusi, ada dialektika antar ibu-ibu sehingga menciptakan resep masakan yang baru kan begitu. Terus ada apa eksplorasi ketika ke pasar, masak apa ya hari ini, beli apa ya, seterusnya. Jadi itu menyenangkan kalau yang saya lihat. Cuma memang sebagai laki-laki memang tidak sulit untuk merasakan secara fenomenologis. Ya kita sama seperti tadi ya. Kita cuma kalau misalnya aku gitu ya, ikut ke pasar ya sebagai gender kedua. Kalau kalau kata Bivoa kan perempuan yang second sex kan gitu kan. Kalau dalam konteks memasak ini di pasar misalnya, laki-laki yang gender kedua. Jadi misalnya beli ke ya pokok gender kedua lah laki-laki. Kalau di dapur dan di pasar laki-laki gender kedua. Dan kalau kita mau bilang perempuan bisa lebih baik dari laki-laki ya mau diukur ya bisa gitu ya. Ketika misalnya dalam waktu yang bersamaan di pasar dan di dapur perempuan bisa jadi gender pertama, laki-laki jadi gender kedua. Perempuan yang sama pula ketika di ruang publik diberi akses ke ruang publik tidak dibatas-batasi juga barangkali juga bisa menjadi gender pertama daripada gender kedua. Jadi menurutku feminisme barat itu perlu datanglah ke Madura, lihat fenomena ini. Tapi harus ini dulu, harus apa ya, purifikasi dulu kalau kata Husserl kan. Untuk fenomenologinya agar tidak bias dengan pengetahuan baratnya. Jadi dia harus hilangkan dulu pengetahuan baratnya, datang dulu dengan kepala kosong ke Madura. Gitu. Ya, sebenarnya ini ya bagi sahabat-sahabat wacana sekalian, jangan menganggap bahwa obrolan kita itu terlalu etnosentris gitu tentang Madura. Bukan karena kami tidak mau membahas tentang etnis yang lain gitu, karena ya secara fenomenologi, secara kesadaran dan secara realitas kehidupan, saya dan Bung Nopal itu memang berasal dari Madura gitu. Jadi secara kualitatif, secara kedalaman makna itu ya memang lebih berkompeten untuk membahas tentang realitas yang ada di Madura dalam membahas tentang gender ini. Dan saya ingin ini, ingin memotong argumennya Mas Nopal gitu. Kalau Bung Nopal bilang memasak bagi ibu atau perempuan yang ada di Madura adalah sebagai suatu kenikmatan, cuman saya punya pesimistik gitu ya tentang kenikmatan itu, bahwa di balik sebelum adanya kenikmatan tentang memasak ada suatu proses sosialisasi yang bersifatnya maskulin dan cenderung patriarkis atau cenderung bersifat dehumanisasi gitu. Karena saya mengetahui bahwa bagaimana cerita-cerita narasi-narasi perempuan yang ada di kehidupan saya itu bercerita bahwa dia menyukai memasak atau sering berada di dapur, sering memasak, sering pergi ke pasar, karena ada tekanan dari struktur keluarga yang menilai bahwa kamu anak perempuan loh, kamu harus belajar masak sana, kamu harus pergi ke pasar sana gitu. Jadi kan secara pemaknaan ada suatu proses pemaknaan yang bersikap otoritas yang dimana otoritas tersebut lebih bersifat dominasi maskulin gitu kan. Karena seolah-olah ya hanya anak perempuannya doang yang disuruh masak, yang disuruh pergi ke pasar gitu. Tapi berbeda sama anak laki-lakinya gitu. Kalau anak laki-lakinya sana pergi main aja gitu. Masa anak laki-laki di rumah terus gitu kan. Justru kan itu ada suatu kontradiktif. Di satu sisi memang dia memberikan kesadaran tentang kenikmatan memasak, tapi di sebelum terbentuknya kenikmatan memasak itu ada proses otoritas pemaknaan yang sikapnya bersifat dominasi maskulin. Gimana kalau Ya, menurut Bung Nopal? menurutku itu juga berlaku bagi laki-laki ya, ketersiksaan itu ya. Kan pernah ada uh, novel itu ya yang bercerita tentang bunuh diri ya, bunuh diri di sebuah desa pegunungan, lupa judulnya. Cuma kisah novel itu menceritakan bagaimana laki-laki juga adalah korban dari maskulinitas itu. Jadi anggapan bahwa perempuan harus memasak dan laki-laki harus mencari nafkah itu juga beban bagi laki-laki. Karena ketika laki-laki tidak mencari nafkah atau dia tidak mampu menjamah dunia kerja, dia tidak punya penghasilan karena bukan karena malas ya, tapi karena tekanan struktur sosial yang timpang atau tidak ada.
Misalnya dia tidak bisa menjamin pendidikan yang layak, dia tidak punya orang dalam, dia tidak punya modal ekonomi yang kuat, sehingga kan tidak bisa mencari nafkah dengan layak. Maka yang terjadi adalah tekanan juga apa aspek maskulinitas itu. Jadi kadang kan kita cuma melihat bahwa patriarki itu hanya membebani perempuan saja kan gitu. Laki-laki juga terbebani dengan bahwa laki-laki dituntut untuk mencari nafkah yang banyak itu juga beban kan begitu ya. Akhirnya ketika tidak bisa memenuhi ekspektasi maskulinitas itu, laki-laki menyerah dan bunuh diri. Di novel itu diceritakannya. Jadi banyak fenomena laki-laki ini karena dia tidak kuat dengan tekanan sosial patriarki. Dan di Suramadu kan juga fenomenanya begitu ya, yang TNI apa loncat itu ya. Bunuh diri. Itu salah satu motifnya adalah tekanan sosial juga. Isunya misalnya ya, perempuannya gajinya lebih besar daripada si laki-laki. Padahal kan kalau kita berbicara feminisme yang tidak patriarki seharusnya itu biasa saja. Tapi karena laki-laki juga korban dari budaya patriarki atau tekanan sosial dari maskulinitas, merasa aneh ketika perempuannya gajinya lebih besar daripada dirinya yang laki. Harusnya dia sebagai pencari nafkah lebih besar gajinya daripada istrinya atau perempuan. Maka karena dia tidak bisa menerima keterbukaan feminisme itu, maka dia atau masih terjebak dengan patriarki itu, maka dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena tidak kuat dengan tekanan sosial. Jadi poinnya adalah memang iya ya, memang ada ya bentuk maskulinitas itu, tapi yang tertekan bukan hanya perempuan tapi laki-laki. Nah, bahkan justru ya menurutku, justru kalau dinikmati lebih jauh ya, jangan-jangan memang lebih nikmat yang ini jangan-jangan aja ya, lebih nikmat yang memasak gitu ya. Ketika perempuan dipaksa di rumah untuk memasak dan dia menikmati proses memasak itu, kan dia mencapai kenikmatan. Sedangkan justru saya jarang sekali melihat laki-laki yang menikmati pekerjaannya. Justru dia tersiksa dengan pekerjaannya karena dia harus keluar, maka dia menunggu hari Sabtu dan Minggu. Setiap kita selalu mengidam-idamkan Sabtu dan Minggu kan artinya kita tidak suka dengan hari Senin dan Kamis sampai Jumat yang mana kita jadi bekerja gitu kan. Nah, sedangkan semakin laki-laki bekerja di luar, justru dia semakin tidak suka dengan pekerjaan. Tapi semakin perempuan memasak, perempuan justru semakin, yang saya lihat ya, perempuan justru semakin menikmati proses memasak, mengeksplor resep baru dan sebagainya. Nah, cuma yang perlu digarisbawahi adalah tekanan itu ya. Misalnya fenomena ini masih banyak juga ya di lingkungan sekitar, kayak menuntut bahwa perempuan harus bisa memasak dan memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau aku sebagai anak misalnya ya dari seorang ibu, untuk hal masakan dan sebagainya itu tidak pernah menuntut yang berlebihan gitu ya. Ya yang senang dimasak saja dan uh, bisa dimakan gitu intinya ya dinikmati. Untuk menghargai jihad jihad itu ya, jihad apa? Ibu di dapur ya menghabiskan makanan dari masakannya kan gitu ya. Jadi kita bicara feminis dan sebagainya, tapi ketika masakan ibunya disajikan malah tidak dimakan atau malah beli di luar, itu kan ya pengkhianatan kan begitu. Itu sih menurut. Ya kalau poinnya tadi yang tersiksa dari maskulinitas itu juga tidak hanya perempuan tapi laki-laki. Dan itu jarang dibahas ya, jarang dibahas tulisan manapun ya, tentang penderitaan laki-laki. Dan kamu juga sering nulis itu kan. Laki-laki juga menderita dengan maskulinitas itu. Dengan ekspektasi sosial harus bergaji. Misalnya ya di media sosial itu ya, ketika perempuan ditanya, kamu kalau cari pasangan yang gajinya berapa? 20 juta, 30 juta. Itu kan ngelus dada ya orang yang gajinya kayak aku gitu kan. Kayak, wah, ya itu. Ekspektasi sosial budaya patriarki tidak hanya menyiksa kalangan perempuan, tapi juga menyiksa kalangan laki-laki. Maka ya dua-duanya harus bekerja sama untuk menghilangkan patriarki itu kan gitu ya. Harus berbicara tentang ini ya, tentang mengkhianati masakan ibu yang tidak dihabiskan itu sebenarnya ada dua penyebab, ada dua hipotesis gitu. Emang satu ya emang lapar,
Kedua, ya emang mau menghargai masakan ibu gitu. Cuman kalau berbicara tentang menghargai masakan ibu itu, kita bisa melihat bahwa ada fenomena tentang buka bersama gitu kan, bersama teman-teman gitu. Nah, menurut aku, entah apa ini juga dirasakan oleh orang lain atau enggak, menurut aku ya, aku lebih nyaman untuk buka bersama dengan keluarga gitu. Karena di satu sisi surga yang sebenarnya di dunia ini adalah surga masakan ibu ketika dia menyajikan masakannya. Dan di satu sisi saya merasa kurang nyaman ketika melakukan bukber itu ya, cenderung bukber itu hanya menjadi ajang apa ya, gengsi-gengsian atau hanya ajang untuk main Mobile Legend gitu. Jadi ya untuk apa juga saya datang ke bukber kalau hanya untuk main Mobile Legend dengan kepala menunduk dan menatap layar gitu kan. Terakhir ya, menurut aku bicara tentang jihad ibu di dapur selama di bulan Ramadan itu, apa ya, ada semacam, kita bisa melihat ada semacam bentuk afeksi yang dibentukkan, yang diberikan atau yang digambarkan oleh ibu kepada keluarganya gitu, tanpa menuntut kasih sayang atau pembalasan secara material menurut saya gitu ya, karena dia masak ya masak aja gitu tanpa adanya kekangan untuk mencapai tujuan instrumental. Justru laki-laki terkadang yang memiliki tujuan instrumental dalam pekerjaannya. Cuman mau dikata apa lagi bahwa dunia ini kalau gak ada uang kan gak hidup gitu kan. Jadi entah, menurut saya ucapan yang diberikan oleh Albert Camus bahwa keimanan tertinggi dari seorang manusia adalah ketika dia hidup tanpa punya uang. Menurut saya itu ya kok basa-basi gitu lah. Ya, ya kenapa itu basa-basi? Karena kita hidup di tengah gempuran kapitalisme yang semakin menjadi-jadi. Dan salah satu nabi kapitalisme adalah uang kan gitu. Atau mungkin Tuhannya ya. Dan kita terjebak di dalamnya ya. Jadi segala obrolan yang kita bahas hari ini, misalnya apapun itu kan, kalau kata Zawin itu ya, stand up comedian itu kan dia bilang apapun yang dibicarakan guru, yang dibicarakan ustadz kepada jemaahnya itu tidak hanya untuk jemaahnya atau hanya untuk dengarnya, tapi juga untuk dirinya sendiri ya, sama seperti Dirinya. kita hari ini kan juga membicarakan itu untuk diri kita sendiri, untuk pendengar dan untuk diri kita sendiri. Dan kayaknya kita emang ini ya, apa, kegelisahannya cukup sama persis tentang Bukber itu ya, Mobile Legends dan sebagainya itu menjengkelkan sekali ya. Dan itu bentuk dari mulai keterpisahan keakraban sosial kita. Dan bukber saya pribadi juga lebih suka di rumah. Jadi sejauh ini belum ada bukber. Aku belum ada bukber. Jadi ya udah di rumah aja. Ajakan bukber pun ya salah satu tips untuk menghindari ajakan bukber. Gak usah buka grup ya, gak usah direspon. Ya udah mereka bukber bukber sendiri, kita anggap aja menghilang gitu. Daripada bukber kan agendanya gitu-gitu aja. Mending di rumah memakan masakan ibu sebagai bentuk dari apresiasi atas jihad ibu memasak di dapur. Dan kalau aku pribadi ya berpendapat terakhir ya, uh, alasan feminis menurutku tidak cukup bagus menjadi alasan untuk menghapus indahnya tradisi memakan masakan ibu. Kalau semakin banyak feminis yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu bisa memasak, maka ke depan tidak akan ada lagi masakan-masakan ibu yang enak kan begitu ya. Jadi menurutku sekalipun kita berkembang secara ilmu pengetahuan, feminis dan sebagainya, anggapan bahwa tradisi masakan ibu, memakan masakan ibu yang nikmatnya seperti surga itu, aku harap masih tetap ada ya sampai di masa ke depan. Itu sih menurutku. Mungkin argumen terakhir dari saya untuk meringkas dari obrolan kita adalah bahwa ada suatu politik ruang keluarga atau di dalam rumah yang dimana politik ruang itu memang terdikotomi secara gender, tapi dikotomi itu tidak menghasilkan suatu hubungan relasi konfliktual gitu. Karena
politik ruang yang ada di rumah dengan keberadaan Ramadan sebagai jihad ibu itu justru bukan menghasilkan suatu konfliktual, tetapi dia menghasilkan social order di satu sisi, dan di satu sisi menghasilkan nilai cinta di tengah keterasingan manusia modern gitu. Karena di tengah keterasingan manusia modern masih ada pembagian kerja yang dimana pembagian kerja itu justru tidak bersifat instrumental gitu, tapi sifatnya lebih bersifat dinamis, bersifat afeksi, dan bersifat kasih sayang gitu. Justru mungkin ya saya ingin mengkritik sedikit tentang disertasinya Nor yang dirangkum dalam bukunya berjudul Menolak Dilupakan gitu. Nor itu disertasinya melihat tentang politik ruang janda yang ada di Madura. Bahwa Nor melihat bahwa janda-janda yang ada di Madura itu seakan-akan asing terhadap rumahnya gitu. Karena ketika dia sudah menjadi janda, perempuan tersebut dia akan tersingkirkan gitu. Justru bagi saya ada batas yang melihat bahwa tidak selamanya ruang bagi perempuan itu menjadi sesuatu hal yang mengasingkan terhadap rumah gitu. Karena yang menjadikan asing itu adalah diri sendiri gitu. Karena ketika diri sendiri tidak bisa mengkreativitaskan terhadap apa yang kita inginkan, maka dia akan menjadi terasing terhadap ruang tersebut gitu. Justru ketika seorang perempuan bisa mengaktifkan kreativitasnya, maka dia bisa menjadi dirinya sendiri sebagai manusia. Dan salah satu cara yang paling bisa dilakukan oleh perempuan adalah memasak gitu kan. Dan satu closing bagi saya bahwa tidak selamanya apa yang disebarkan tentang gender atau tentang feminis yang dibawa oleh Barat itu memiliki korelasi yang sesuai dengan konteks kebudayaan, sosial, kultural yang ada di kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkin sekian adalah dakwah habitus sosial kali ini tentang edisi Jihad Ibu di Dapur selama Ramadan. Dan kepada sahabat-sahabat wacana sekalian, selamat menikmati dan jangan lupa jangan sampai mencari titik kemapanan dalam diskusi kali ini, karena kemapanan hanya akan membawa pada penghancuran kehidupan sosial.